Martin Tervilowski, seorang investor kawakan, membagikan pandangannya yang cukup mengejutkan terkait keengganan banyak pemodal besar untuk masuk ke Indonesia saat ini. Kita bisa melihat bagaimana negara tetangga seperti Vietnam mampu melesat cepat karena berhasil menciptakan iklim berinvestasi yang bersih, transparan, dan terpercaya. Indonesia memiliki potensi luar biasa, termasuk cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, ketika figur seperti Elon Musk pada akhirnya lebih memilih negara tetangga untuk berinvestasi, kita tidak bisa lagi mencari alasan lain. Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya? Seperti biasa kita akan membahas isu yang paling hangat dibicarakan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, and share. Hari ini kita akan melihat bagaimana dinamika ekonomi Indonesia sedang menjadi sorotan hangat media global. Ketika pandangan luar negeri mulai memotret realitas di dalam negeri, muncul gambaran yang cukup kontras antara narasi optimisme yang sering kita dengar dengan persepsi pasar internasional. Mari kita mulai dari laporan terbaru sebuah media terkemuka Australia yang dirilis pada akhir Juli lalu. Laporan tersebut mengangkat satu judul yang cukup menyengat, yaitu tentang bagaimana pesona Prabowonomics dinilai kian memudar. Sorotan artikel ini dibuka dengan merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo yang pernah mengibaratkan pengelolaan ekonomi sebagai sesuatu yang sederhana, layaknya mengelola sebuah warung kopi. Namun, bagi para pengamat dan pelaku pasar, kesederhanaan sudut pandang tersebut justru dinilai menjadi titik balik di tengah merosotnya berbagai indikator ekonomi penting nasional. Artikel tersebut mencatat deretan data yang cukup mengkhawatirkan. Nilai tukar rupiah dilaporkan melemah hingga menembus batas psikologis 18.000 per AS dolar. Bahkan terjadi berulang kali sejak bulan Juni, meskipun suku bunga acuan telah dinaikkan beberapa kali. Di saat yang sama, harga bahan pangan pokok terus melonjak naik dan lebih dari 30.000 lapangan pekerjaan lenyap hanya dalam paruh pertama tahun ini. Pasar saham Indonesia pun tidak luput dari tekanan hebat, hingga dipandang sebagai salah satu yang berkinerja paling buruk dan beresiko diturunkan statusnya dari emerging market menjadi pontiner market oleh MSCI pada akhir tahun jika tidak ada perbaikan nyata. Puncak dari guncangan kepercayaan ini ditandai dengan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio 2 tahun sebelum masa jabatannya resmi berakhir. Peristiwa ini makin memperburuk persepsi pasar atas potensi tergerusnya independensi lembaga keuangan penopang ekonomi negara. Dampak domino ini pada akhirnya berimbas langsung pada tingkat kepuasan publik. Laporan lembaga survei menunjukkan penurunan drastis angka popularitas pemerintah dari yang sebelumnya mencapai 80%, kini merosot ke kisaran 50%. Publik tampaknya mulai lelah dan frustasi menghadapi tingginya inflasi pangan, kenaikan harga BBM, serta efisiensi program-program berbiaya sangat besar. Media Australia tersebut menggarisbawahi bahwa konsep nasionalisme ekonomi seperti penguatan kontrol negara atas sumber daya melalui entitas seperti Danantara sebenarnya sah-sah saja dilakukan. Namun, strategi semacam ini memerlukan fondasi yang kokoh berupa kepastian hukum, transparansi pasar, dan penghormatan penuh terhadap independensi lembaga negara. Tanpa 3 pilar dasar ini, kepercayaan investor luar negeri akan sangat sulit untuk dipulihkan. Pandangan tak kalah kritis juga datang dari benua Eropa. Sebuah publikasi media Belanda yang akhir Juli lalu secara terbuka menganalisis arah ketahanan ekonomi Indonesia. Bahkan mengajukan pertanyaan tajam apakah negara ini sedang bergerak menuju krisis. Walaupun pemerintah secara konsisten menepis kekhawatiran tersebut, artikel ini menggarisbawahi adanya dinamika di lapangan yang tidak bisa diabaikan. Laporan Belanda tersebut mencatat fenomena penarikan dana oleh investor asing, serta kecenderungan sebagai pemodal dalam negeri yang memilih mengamankan aset mereka ke pusat keuangan seperti Singapura atau Dubai. Situasi
ini diperparah oleh munculnya isu efisiensi pada proyek-proyek strategis seperti pembatalan pembangunan sejumlah infrastruktur dapur makanan bergizi gratis akibat munculnya dugaan penyelewengan anggaran. Penulis laporan tersebut juga mengkritik pergeseran peran Bank Indonesia yang kini dibebani tanggung jawab langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Sebuah langkah yang dinilai sangat beresiko karena berpotensi merusak fokus utama stabilitas moneter. Di akhir ulasannya, artikel tersebut menutup dengan sebuah pertanyaan mendalam yang patut kita renungkan bersama. Ada apa sebenarnya dengan tata kelola ekonomi kita saat ini? Kritik dari media cetak internasional ini sejalan dengan kesaksian nyata dari para pelaku investasi global. Martin Tervilowski, seorang investor kawakan, membagikan pandangannya yang cukup mengejutkan terkait keengganan banyak pemodal besar untuk masuk ke Indonesia saat ini. Berdasarkan komunikasinya dengan sejumlah family office di kawasan Timur Tengah, nama Indonesia kerap direspon dengan nada ragu dan penuh skeptisme. Keraguan itulah yang akhirnya mendorong dirinya untuk memindahkan kantor pusat operasionalnya ke Singapura demi kemudahan dan kepastian berinvestasi. Tervilowski menceritakan pengalaman pahitnya terkait persoalan kepastian hukum dan transparansi di Indonesia. Ia mengisahkan bagaimana sebuah tagihan pajak bernilai ratusan ribu dolar mendadak muncul untuk urusan bertahun-tahun lalu. Namun, saat ia mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara resmi, ia justru dihadapkan dengan praktek kompromi di bawah meja yang sama sekali tidak mencerminkan integritas tata kelola yang baik. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi dan ketidakpastian aturan masih menjadi ganjalan terbesar yang merusak reputasi negara di mata dunia. Sangat ironis ketika semangat nasionalisme kerap diagungkan lewat jargon dan simbol-simbol kebangsaan, namun pada praktiknya oknum-oknum di dalam sistem justru lebih mementingkan keuntungan pribadi dibanding masuknya pendapatan resmi ke kas negara. Kita bisa melihat bagaimana negara tetangga seperti Vietnam mampu melesat cepat karena berhasil menciptakan iklim berinvestasi yang bersih, transparan, dan terpercaya. Indonesia memiliki potensi luar biasa, termasuk cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, ketika figur seperti Elon Musk pada akhirnya lebih memilih negara tetangga untuk berinvestasi, kita tidak bisa lagi mencari alasan lain selain mengakui bahwa masalah utamanya terletak pada cara negara ini dikelola dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Sebagai penutup, mari kita cermati bagaimana program-program besar yang dibiayai oleh APBN direalisasikan. Program makanan bergizi gratis yang digadang-gadangkan sebagai langkah transformatif dengan dana raksasa kini menghadapi kenyataan di lapangan yang memprihatinkan. Ketika pembagian makanan tersebut pada akhirnya dieksekusi secara ala kadarnya, bahkan hanya menggunakan kantong plastik sederhana, publik berhak bertanya-tanya, di manakah letak efektivitas dan perencanaan matang dari anggaran besar tersebut? Ini adalah bentuk ironi yang sangat sulit dinalar. Sangat disayangkan jika kebijakan publik beranggaran triliunan rupiah diakhiri dengan kualitas eksekusi yang merugikan, hingga menjadikan Indonesia bahan perbincangan di luar negeri. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa retorika politik tidak akan pernah bisa menggantikan pentingnya kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola yang bersih. Kepada para pembuat kebijakan, sudah saatnya mendengar suara kenyataan ini secara bijak, bukan dengan penyangkalan, melainkan dengan pembenahan mendasar demi memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia. Bagaimana menurut para warga? Apakah langkah perbaikan nyata segera diambil untuk memulihkan arah ekonomi kita? Atau pemerintah akan membiarkan kondisi ini membuat posisi Indonesia makin rapuh di mata dunia? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Oke warga, segitu aja cerita hari ini. Nantikan cerita selanjutnya dari narator channel Dapur Nge. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.